Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga tetap baik dan selalu sehat. Video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang bertemakan kapal selam yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Film India ini ditulis dan disutradarai oleh Shankar Reddy. Sementara ceritanya sendiri dibuat berdasarkan misteri tenggelamnya kapal selam PNS Ghazi selama Indo-Pakistan pada tahun 1971. Dan tidak hanya itu, The Ghazi Attack juga merupakan film perang di Laut India yang pertama. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, silahkan pakai headset kalian, cari posisi terbaik, dan kita akan ceritakan alur cerita film yang diberi judul The Ghazi Attack. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, dan berkomentar. Cerita dimulai di salah satu kantor petinggi militer Pakistan untuk melaksanakan perintah presiden mereka dalam menghadapi kelompok radikal Pakistan Timur saat itu. Maka mereka harus memberikan tentara mereka perbekalan secara terus-menerus. Tetapi karena wilayah geografis mereka kurang menguntungkan, yaitu terpisahkan oleh wilayah India. Karena hal itu, mengirimkan perbekalan melalui jalur darat dan udara adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Dan satu-satunya pilihan adalah melalui jalur laut. Tetapi jalur laut itu juga dijaga oleh kapal induk India yang bernama INS Vikrant yang dijuluki Si Gajah. Karena hal itulah kapal induk India itu harus ditenggelamkan. Hal itu memanglah tidak mudah. Mereka harus mengirimkan pasukan terbaik mereka untuk misi menenggelamkan kapal induk milik India itu. Sementara itu, di India, lebih tepatnya di markas Komando Angkatan Laut Timur India, untuk mengantisipasi serangan mendadak dari Pakistan, maka wilayah laut mereka harus dipantau. Untuk itulah ditugaskan Kapten Ranvijay Singh yang merupakan kapten kapal selam S-21 milik India. Sempat terjadi keraguan untuk menugaskan Kapten Ranvijay Singh untuk melakukan tugas itu, karena Kapten Ranvijay Singh dikenal sering tidak mematuhi perintah atasan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka ditugaskanlah Letnan Komandan Arjun ditugaskan untuk mengawasi Kapten Ranvijay Singh. Singkat cerita, mereka berdua pun dipanggil ke markas mereka dan dijelaskan mengenai misi yang akan mereka laksanakan. Adapun tugas mereka adalah melakukan pencarian untuk mendeteksi keberadaan musuh dan melaporkannya ke markas mereka. Singkat cerita, kapal selam S-21 yang dikomandoi oleh Kapten Ranvijay Singh berangkat melakukan misi rahasia itu. Para kru S-21 melakukan pengecekan kesiapan kapal selam mereka. Setelah semua berfungsi dengan baik, S-21 menyelam untuk melaksanakan misi mereka. Di dalam perjalanan menuju wilayah operasi mereka melakukan latihan tempur untuk menguji kesiapan para kru kapal selam itu. Atas perintah kapten kapal, latihan itu pun mereka laksanakan. Rupanya para kru yang belum beradaptasi dengan kapal selam itu sangat mengecewakan kapten mereka. Dengan penuh kekecewaan, Kapten Vijay Singh mengakhiri latihan itu. Sementara itu, di markas Angkatan Laut Pakistan, kapal selam Ghazi telah berangkat, yang dikomandani oleh Kapten Rasak Muhammad Khan. Sementara itu, di kapal selam S-21, mereka melanjutkan tugas mereka, dan petugas sonar melaporkan bahwa tidak ada kontak sonar di area pengintaian mereka. Dan kru kapal yang mendengar hal itu turut bergembira,
karena mereka beranggapan jika tidak ada kontak sonar, berarti area pengintaian mereka aman dari keberadaan musuh dan mereka bisa segera kembali ke pangkalan. Di markas Komando Angkatan Laut Timur India, seorang agen rahasia India melaporkan bahwa Angkatan Laut Pakistan telah meluncurkan misi serangan untuk melawan India. Di situ juga dijelaskan apa saja target dari musuh mereka itu. Dan sudah diketahui pula bahwa kapal selam Ghazi Pakistan yang ditugaskan untuk itu. Rupanya dari segi kemampuan, kapal selam Ghazi dinilai lebih unggul daripada milik India, dan Sind berpindah ke kapal selam Ghazi. Kru kapal melaporkan bahwa mereka telah mendapatkan koordinat yang salah mengenai keberadaan kapal induk Vikran. Ternyata yang dituju adalah kapal dagang milik India. Kapten Razak menilai bahwa bukanlah koordinatnya yang salah, mungkin saja kapal Vikran yang telah berpindah posisi. Untuk itu, mereka pun akan melaksanakan rencana cadangan. Tetapi sebelum rencana itu dilaksanakan, mereka berencana untuk mengalihkan perhatian Angkatan Laut India. Dan mereka pun menembakkan torpedo ke arah kapal dagang milik India itu. Kapal barang itu hancur dan tenggelam terkena hantaman torpedo itu. Atas peristiwa tersebut, petugas sonar kapal selam S-21 mendeteksi hal itu dan melaporkannya ke kapten kapal. Kapten segera bergegas untuk melihat situasi. Dengan teropong kapal, Kapten Vijay Singh melihat bahwa yang hancur adalah kapal dagang milik India. Dan Kapten Vijay Singh memerintahkan kru kapal untuk naik ke permukaan untuk menyelamatkan korban yang masih selamat, serta melaporkan kejadian itu kepada markas besar mereka. Ketika di permukaan, Arjun melompat ke laut untuk menyelamatkan seorang perempuan dan anak kecil yang terapung di atas puing-puing kapal dagang India itu. Setelah korban berhasil diselamatkan, Kapten Vijay Singh memerintahkan untuk menyelam dan mencari keberadaan musuh. Tetapi Arjun menentang perintah itu. Dia mengatakan bahwa sebelum ada perintah dari markas mereka, tugas mereka hanyalah sebatas mengintai, bukan menyerang musuh. Sesaat kemudian ada perintah dari markas mereka bahwa mereka harus menahan diri. Kapten Vijay Singh merasa sangat kesal akan hal itu dan memerintahkan untuk menyelam dan menunggu sesuai instruksi markas mereka. Setelah situasi mulai tenang, Devaraj membagikan kue kepada kru kapal untuk merayakan kelahiran putranya. Saat itu juga, kapten kapal menganalisa maksud dari serangan terhadap kapal dagang India itu. Dan akhirnya, dia mengetahui tujuan serangan itu adalah sebagai pengalihan musuh dan memprediksi bahwa musuh pastilah memiliki target lain. Kapten Vijay Singh memprediksi bahwa musuh akan menyerang pelabuhan dan mengerahkan kapal selam itu menuju ke sana, serta memerintahkan petugas sonar untuk terus mengawasi area itu. Beberapa saat kemudian, petugas sonar menemukan adanya pergerakan dengan jarak cukup dekat dengan mereka. Kapten Vijay Singh memerintahkan kapal selam S-21 untuk menyelam pada kedalaman 250 meter dan bergerak menuju arah musuh. Saat itu, Arjun kembali datang menemui Kapten dan Devaraj untuk menghentikan usaha pengejaran itu. Arjun mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan perintah apapun dari markas mereka selain misi awal mereka yang hanya sebatas pengintaian. Keberadaan Arjun memang ditugaskan untuk mengawasi Kapten Vijay Singh. Arjun juga mengingatkan kapten untuk tidak bertindak di luar perintah, karena hal itu bisa memicu perang antar negara. Devaraj setuju dengan Arjun, dan dia juga tidak bisa melaksanakan perintah kapten karena membutuhkan persetujuan dari Arjun. Saat itu, Kapten Vijay Singh
mengatakan jika dia tidak bisa melaksanakan pengejaran itu karena memang dibutuhkan persetujuan markas dan Arjun. Kapten Vijay Singh mengatakan bahwa dia sebagai kapten kapal selam S-21, dia tidak membutuhkan persetujuan siapapun jika ingin melaksanakan latihan. Dan hal itu tidak bisa dibantah oleh Arjun maupun Devaraj. Akhirnya pengejaran musuh pun tetap dilakukan dengan perintah latihan darurat. Mau tidak mau, Arjun juga harus menyerahkan kunci torpedo yang dipegangnya. Singkat cerita, kapal S-21 mendeteksi keberadaan musuh. Kapten segera memerintahkan untuk menembakkan torpedo. Dan torpedo pertama pun ditembakkan oleh kapal selam S-21 milik India terhadap kapal selam Ghazi milik Pakistan. Petugas sonar kapal selam Ghazi mendeteksi adanya torpedo ke arah mereka dan segera melaporkan hal itu kepada Kapten Razak. Dan mereka pun semua dalam posisi siaga tempur. Setelah menunggu beberapa detik, ternyata torpedo S-21 tidak mengenai sasaran. Dan Kapten Razak segera memerintahkan agar Ghazi segera berbelok untuk menghindar dan melawan S-21. Dan Kapten Vijay Singh segera memerintahkan kapal selam S-21 untuk menyelam di kedalaman 300 meter, yang merupakan kedalaman yang dinilai sangat berbahaya untuk S-21. Devaraj kembali mengkonfirmasi perintah kaptennya itu, dan kapten merasa yakin akan hal itu. Kapal selam S-21 itu akhirnya menyelam menuju kedalaman 300 meter. Guys, bagaimana kisah peperangan bawah laut ini selanjutnya? Apakah kapal selam S-21 mampu bertahan? Akan kita bahas di video bagian kedua. Link video ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.